A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa juga mamak ke lah. Dak dong usaha bayar yobon buku tadi. Alalai. Yo somanye ambo bay 8 tu mamak. Terbanglah tinggi si burung balam. Tak kalah tinggi burung kutilang. Siapa yang tak mau jawab salam, kita doakan sendalnya hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ribatu yaumin fi sabilillah khairum minad dunya wa ma 'alaiha. Sadaqa Rasulullah fi ma qala aw kama qala. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kaum muslimin sidang jemaah salat tarawih dan witir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur atas Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini, pada malam yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan kepada kita semua dengan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Sehingga dengan semua nikmat tersebut kita masih bisa melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita menuju ke masjid, ke rumah Allah yang sama-sama kita cintai ini, dalam rangka melaksanakan salat fardu isya dan diiringi dengan salat tarawih dan witir yang alhamdulillah kita laksanakan. Salawat beriringkan salam, tak lupa pula kita hadiahkan kepada khatamun nabiyyin, yakni Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sekurang-kurangnya lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasanya kita berselawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jemaah salat tarawih dan witir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ambo ada pantun cile. Pergi ke pasar membeli batik, taklah lupa membeli songket. Malam ini ibu-ibu nampaknya cantik, tapi sayang banyak memakai telekom yang masih kredit. Masih kredit, Mak? Enggak ya, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan puasa tahun Mama kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambut Ramadan tahun ini dengan penuh kegembiraan, kebahagiaan, sebab kita tidak tahu, tidak pasti akan berjumpa kembali dengan Ramadan yang tahun akan datang. Ada yang bisa menjamin awak sampai puasa tahun depan, Mak? Enggak. Potang ada kejadian bapak awak lah berdoa semenjak bulan Rajab sampai Ramadan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah aku di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah umur kami di bulan Ramadan. Potang ada kejadian salah satu warga desa Empat Balai meninggal sehari sebelum Ramadan. Itu tandanya bahwasanya kematian itu tidak bisa awak majukan, tidak bisa awak mundurkan. Dan kematian itu Bapak Ibu yang berbahagia,
itu hal yang tidak pasti, yang tidak tahu oleh umat manusia. Nah, ada 3 hal yang tidak bisa tahu oleh manusia. Yang pertama kematian, yang kedua kematian, jodoh dengan rezeki. Jadi ketiga hal ini telah dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pasti akan terjadi. Jadi untuk itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup di dunia ini, marilah kita berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan, beramal soleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sidang jemaah salat tarawih dan witir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun untuk ceramah sesuai pada malam ini yaitu santapan rohani Ramadan. Santapan rohani Ramadan tu mak dak lama-lama, perkisaran 5 boleh sampai 20 menit. Sebab apa? Apalagi di bulan puasa ke mak dak boleh lama-lama bono orang. Dia pun dak boleh lama-lama bono sebab la boye balako. Apa nak boye ro? Di botoga la boye. Tadi makan la boye. Sodo bahampai ketika berbuka, maklumlah puasa pertama. Pai ka pasang ngabuburit tadi, nampak ka sodo apa yang nampak dibeli ke sodonya? Ayah sembawang, wabu, apalah cindu, estebak. Sodo ba boleh dibuat pasal. Tiba di rumah apa yang dapat diminumnya? Air putih ciainya. Itulah godaan awak ketika berpuasa mama. Jadi ketika berpuasa ini semuanya kita diajarkan untuk menahan, terutama menahan hawa nafsu kita. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan mencoba mengambil tema yaitu pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah di sebuah masjid. Dan ketika Rasulullah SAW tersebut khutbah, di tengah-tengah khutbahnya tersebut Rasulullah terdiam, dan lantas ketika terdiamnya beliau tersebut, beliau mengatakan amin sebanyak 3 kali. Tengah khutbah Rasulullah tengah khutbah ko cako sedang berkhutbah taono Nabi cako mengatakan amin sebanyak 3 kali. Jadi ketika peristiwa itu setelah pelaksanaan khutbah, para sahabat pun bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kenapa engkau terdiam ketika engkau sedang berkhutbah tadi wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab bahwasanya saya terdiam dan mengucapkan amin 3 kali tadi ketika khutbah. Ketika itu saya bertemu ataupun didatangi oleh malaikat Jibril. Datang malaikat Jibril untuk apa? Untuk mengaminkan ataupun doa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Apa amin yang diaminkan oleh Rasulullah yang pertama? Amin yang pertama ialah, "Ya Rasulullah, tidak akan diterima amal ibadah seseorang di bulan suci Ramadan sebelum seorang istri meminta maaf kepada suami." Jadi itu yang perlu awak lakukan potong mak sebelum awak memasuki bulan suci Ramadan. Kaji awak malam ko mak, ambo bukanlah untuk mengajarkan, tetapi kita pada malam hari ini adalah berbagi ilmu, sharing tentang ilmu. Ambo kini masih tahap belajar. Jadi kamu tahu ada yang salah, ambo mohon dikoreksi. Jadi amin yang pertama itu ialah Rasulullah mengatakan tidak akan diterima amal ibadah seseorang di bulan suci Ramadan sebelum seorang istri meminta maaf kepada suaminya. Allah minta maaf amakku gapak. Mak lu jawab mah. Apa-apa untuk aja ya. Jadi perlu ibu-ibu semuanya seorang istri meminta ridho kepada seorang suaminya, sebab ridhonya suami itu adalah salah satu kunci untuk menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi meminta maaf tu mak sebenarnya tidak perlu menanti puasa. Kau perlu setiap hari. Ketika mama masak gulai, sudah masak-masak sejam 2 jam bahidangkan ke laki. Ketika laki makan, tak asin sudah laki. Tak banyak gayam tak apa. Dan ketika itu laki menyogok atau tidak? Tidak ada menyogok laki rumah. Dan ketika itu awak yang manasung dulu. Sobi kalau laki rumah, bang,
iko entah tamasin tamani gulai ko minta mo ojo bang. Jadi jangan malu-malu mak. Iko bananti lo sekali setahun dulu minta maaf. Jangan. Nah, jadi ketika awak rasanya ingin mendapatkan ridho dari seorang suami, maka seringlah kita meminta maaf kepada sang suami. Bapak Ibu sidang jemaah salat tarawih dan witir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu amin yang pertama yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun amin yang kedua yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sedang berkhutbah tadi ialah tidak akan diterima amal ibadah seseorang di bulan suci Ramadan sebelum seorang anak meminta maaf kepada kedua orang tua. Itu banyak kejadian kini Bapak Ibu. Sebab apa? Anak yang kita sayang, buah hati, belahan jantung, yang awak bangga-banggakan kini mak, banyak yang jauh dari norma-norma agama. Apa yang terjadi kini? Awak tengok anak-anak zaman dulu, badannya bagak-bagak, kuat-kuat. Sebab apa? Pulang sekolah, terjun ke kampung. Kalau anak-anak kini, dia apa nyo sonang lomang, domam towi, sebab anak-anak kini banyak ketika pulang sekolah banyak menembak musuh yang tak mati-mati. Apa lo? Main handphone. Tak bina nah untuk permainan awak dulu kata-kata main patok lele, main singkong, tak ada lah. Kini di rumah sampai di rumah handphone bokang lewi. Pulang sekolah handphone, nak lolok handphone, jago lolok handphone, PKWC handphone. Jadi bapak oleh mama, makanya awak kini dah masuk semakin zaman teknologi itu akan semakin canggih. Jadi awak sebagai orang tua marilah bimbing anak awak jangan sampai terjerumus anak awak itu ke dalam godaan-godaan yang terlalu berbahaya. Sebab mak di dalam handphone itu ada eloknya, ada buruknya, tergantung awak yang mengaplikasikan dalam kehidupan awak sehari-hari. Bapak Ibu sidang jemaah salat tarawih dan witir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun amin yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah tadi ialah tidak akan diterima amalan seseorang sebelum saling memaafkan antar tetangga. Kini banyak kejadian kok mak. Bayuk nak doke puasa, langai ayelok bulan elok, banyak yang bermasalah sama tetangganya. Masalah apa Ustaz? Ada yang ayamnya batolu di oban ugang ni. Alum le kobong masuk dalam kobun ugang le, kambing makan pucuk ubi. Itu menjadi masalah kini Bapak Ibu. Alum le sawit bamalyung di anak sebelah tu. Kini perihal yang tetek saja bisa memecah persaudaraan awak. Jangan antar tetangga le Bapak Ibu, antar awak babadi aja. Banyak kini pocah bola. Dia apa? Dia gara-gara membagi haroto ama ayahnya. Amaknya sakit masuk ruang ICU. Ini ndak sibuk mengurus sama ayahnya, tapi sibuk apa? Membagi haroto ama ayah. Jadi Bapak Ibu, awak di dunia kok apa sebenarnya yang awak kau jauh? Kalau awak sebenarnya di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iko la mati-matian la cacondo ujen pane badongkang dan nontu ai mancai nafkah balunggong-lunggong dapet piti bangki gota sekali seminggu balunggong jo. Dapet panen sawit sekali 2 pekan balunggong jo. Balunggong-lunggong boleh kaume. Banyak ini banyak uang malunggong piti dek nama membeli ome batahan salego. Apa nama kiki do? Ketika au punya mak apa yang taso so beli. Barakal so beli uang kau tu sehat. Kau yang dapat awak membelinya ketika sakit dan niole. Ketika awak sakit bo dia anak ke mall contohnya ke pasau apa maknya mak golai patin ndak, golai kobau ndak, golai udang ndak. Sebab apa? Lah banyak kau ni lah kolesterol lah, gula, jadilah segala pantang. Jadi kini amak yang ada lebih haroto, manfaatkan haroto amak tu. Untuk kesedekah, untuk masjid, MDA, anak yatim, fakir miskin dan lain sebagainya. Ikon ndak dapat haroto balunggong, untuk membeli pajero, beli ome segala macam dan lain sebagainya.
Ya, jadi mumpung Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk hidup, marilah berlomba-lomba. Terutama kita sekarang masih awal Ramadan kemana? Enggak apa ya beribadah tuh. Dan apalagi awal di bulan Ramadan, setiap amal yang kita laksanakan itu dibalas dengan berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Ibadah ringan. Yang pertama, di bulan Ramadan ini awak memperbanyak bersedekah. Nyupa ya Ustaz, kami bersedekah tu dak apa juru mak, dak sedekah je sai 2,000. 2,000 aja. Daripada sedekah 1,000 sekali setahun, daripada sedekah sekali 1,000 sekali setahun, lebih elok sedekah 2,000 sehari tapi tiap hari. Mana yang lo maksud mak? 2,000 tiap hari atau 1,000 sekali setahun? 2,000 sehari? Dan kalau ada yang lebih baik diinfakkan harta kita daripada yang menghabiskan harta kita anak dan cucu kita, entah ini membelanjakan ke mana, entah yang baik entah yang buruk ya. Maka oleh sebab itu bimbinglah anak-anak kita ke jalan benar, jangan sampai mereka terjerumus ya ke dalam godaan-godaan syaitan. Pada saat sekarang ini banyak ya anak-anak awak lalai dalam solat, tidak mau belajar agama, mengaji, tadarus dan lain sebagainya macamnya. Dan jadi itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 itulah yang diaminkan oleh Rasulullah SAW ketika sedang berkhutbahnya tadi. Nah, ketika itu para sahabat tentu bingung mak, di apa Rasulullah keontok dan melaksanakan amin. Maka setelah dilusuri ada 3 hal tersebut. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tadi ya, seorang istri meminta maaf kepada suami. Sebaliknya gimana? Meminta maaf kepada seorang istri. Jadi ketika awak berbuat salah, subhanallah Pak, yang banyak salah di dalam kehidupan awak mak, ama-ama. Di apa itu? Coba kini ambo tanya ama-ama. Ketika laki pulang kojo, kain laki loda, tak gantung salananya, nak membasuh mak, basuh piti 50.000, ama ambil atau maju ke laki? Ambil. Jadi Pak ndak jauh mencari kalian yang tahu bilang piti apa salam sanaro uang doki ajornya. Ya. Jadi itu walaupun kecil rasanya permasalahan itu, tetapi itu akan dituntut di akhirat kelak. Jadi permasalahan yang kedua yaitu seorang anak tadi yang yang sebelum tidak akan diterima amal ibadahnya sebelum seorang anak meminta maaf kepada kedua orang tua. Banyak orang tua sekarang yang telah menelantarkan anaknya. Anaknya itu berbakat, tetapi orang tuanya tidak memperdulikan mereka. Banyak dia mak. Anak itu berbakat, tetapi tidak ada yang mengayomi. Kita ingat sebuah kisah dari Rasulullah SAW yang mana Rasulullah pernah diasuh oleh pamannya. Paman Nabi siapa nama mak? Abu Talib tu mak, seorang paman, seorang apa, seorang mama yang sangat sayang ke kamanakan. Jadi sobui di Abu Talib kabininya, wahai istriku, ini adalah keponakanku, anakku, anggaplah keponakanmu ini seperti anakmu sendiri. Jadi ketika makanya saking sayangnya paman Nabi kepada Nabi ini Bapak Ibu, Nabi menangis terisak-isak. Bayeyo nangi Nabi mak ketika pamannya ini meninggal dunia. Kini ada gak menengok mama atau apa meninggal kamanakan menangis terisak-isak? Ada gak? Kada dia apa anak kamanakan kini nak menangis terisak-isak ketika apa atau mamanya meninggal? Sebab mamanya banyak yang nak memperdulikan inyo. Buktinya apa? Inyo pilih kadoku guys. Bila empai nontu kamanakan inyo ketika ayayo. Beko datang mama ke rumah, sama amainya. Datang mengunjungi umat tu. Beko basusun kamanakan sodok. Kami sodok. Babailah kamanakan ko piti 2,000. Babai 2,000. Babai 2,000 sodok. Bapa uang di rumah tu, babai 2,000 sodok. Apanya mama sudah itu? Ondong copet. Beko nampak dia amai. Lah 2,000 bayarnya. Besar bila ke amai.
Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kehidupan kita di dunia ini hanyalah bersifat sementara. Apa yang akan kau jauh di dunia kau haroto yang wak lunggung selama itu akan nabi. Apa yang awak akan buat ketika mati? Ketika awak mati yang akan wabuk adalah dua kain helai, kain kapan saja. Kalau biasa mana? Ketika awak meninggal dunia, mati telah meninggalkan dunia ini, yang akan membagi harta awak adalah anak cucu kemanakan. Sedangkan inyo lah membagi harta awak alum non tu kan mendoa awak alema. Sebab sudah jelas kata Nabi dalam sabdanya, "Idza mata banu Adam in qata amalu illa min salasin, shadaqatin jariyah au ilmin yantafa'u bih au waladin salih." Ketika anak cucu Adam meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Ini ikut yang banyak, yang kurang terjadi kini. Jangan mendoakan uang tua anak-anak kini aja mak. Mau melaksanakan solat dong mak. Makanya diperintahkan dia Nabi, apabila anak kalian telah berusia 7 tahun, maka perintahkanlah untuk solat. Dan apabila telah berusia 10 tahun, mereka juga tidak melaksanakan solat, maka pukullah. Pukulnya di sini itu maksudnya pukul untuk mendidik. Jangan sampai lebih lobam bekok kesakitan anak. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah pembahasan awak pada malam ini Bapak Ibu. Awak nak lama-lama rumah. Sebab belum puasa ku banyak godaan. Ada yang lalu makan gele. Beko terbayang-bayang deh cindu du macam ko. Lah banco santan sodo basilo. Jadi itulah cukup 3. Biarlah pendek asalnya dapat sodo. Beko panjang-panjang kalau masuk hilang sodo. Jadi dapat lu panjang-panjang, yang penting dapat kita pahami maknanya dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya itu santapan rohani Ramadan yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Salah dan hilafnya itu milik pribadi kami sendiri dan kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.